Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horasma dihita salutna. Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Kalaupun kita dalam keadaan tidak baik-baik saja atau dalam keadaan kurang sehat, saya berdoa buat Bapak Ibu agar mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 49 ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Penindasan. Banyak sekali kita atau mungkin semua kita tidak menginginkan adanya penindasan di dalam kehidupan kita ini. Yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini adalah keadilan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan dengan tegas, Allah kita yang maha kuat, Allah Yakub itu, Allah Israel itu akan membuat orang-orang yang menindas memakan dagingnya sendiri. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudari, kita yang ditindas di dalam kehidupan kita akan survive, akan diselamatkan, akan ditolong oleh Allah kita. Itu sebabnya iman Kristiani bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, Allah kita Yesus Kristus, haruslah dengan penuh berserah secara totalitas akan kuasa dari Tuhan kita. Sehingga setiap perkara, setiap pertantangan yang kita lewati, yang akan kita lewati, kalau kita sudah berserah, maka Tuhan akan menolongnya. Dan kita yakin Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Perkara-perkara itu selalu ada di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak setia kepada perkara kecil, bagaimana Tuhan akan memberikan perkara yang besar bagi kehidupan kita? Ini otomatis iman Kristiani harus mengatakan, dengan perkara itu imanku didewasakan. Dengan perkara itu maka aku akan mau untuk berserah kepada Tuhanku, Yesusku di dalam hidup ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari, apakah kita percaya? Apakah kita aminkan di dalam hidup kita? Apakah kita imani bahwa dalam setiap kehidupan kita ini tidak mungkin terlepas dari campur tangan Tuhan? Kalau kita percaya bahwa setiap lika-liku kehidupan kita ini ada campur tangan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita ini, dalam setiap perkara kita ini, maka otomatis Bapak Ibu kita akan selalu mendapatkan berkat yang melimpah karena kita berjalan bersama dengan Tuhan kita. Kita percaya Dia ikut campur tangan. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang kita takuti, yang kita menjadi ragu untuk melewati setiap kehidupan, lika-liku kehidupan kita ini. Kita pasti akan memiliki langkah-langkah yang yakin di dalam hidup ini. Kalau sekarang ini, kalau saya tanya musuh yang terbesar bagi kehidupan kita ini, mungkin sudah jarang ada orang-orang yang menindas. Kalaupun ada, berserah kepada Tuhan. Tetapi yang paling kita takuti musuh kita pada saat-saat ini adalah si sang iblis atau setan tersebut. Iblis dapat merayu kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, iblis dapat merayu kita sehingga kita melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu membuat kita tertindas di dalam kehidupan kita. Maka serahkan hidup kita, berdoa terus, biarkan Allah berperang bersama dengan kita, biarkan iman kita juga yang kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus berperang untuk mengalahkan musuh kita yang utama, itu adalah iblis di dalam kehidupan kita ini. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, katakan dalam hidupmu bahwa Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, serta Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha kuat. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat
dalam kehidupan kita, yang sanggup menyelesaikan setiap perkara-perkara di dalam hidup kita ini. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat firman-Mu untuk kami pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang hebat, bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami ini, yang mampu menyelamatkan kami, serta mampu untuk memaksa orang-orang yang menindas kami untuk dapat hilang dalam hidup kami ini, untuk dapat bertobat di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Maka dari Tuhan, kami sampaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala musuh kami Tuhan, terlebih yang utama adalah iblis, kami berserah kepada Engkau, agar Engkau bisa mau untuk ikut campur tangan Tuhan, untuk menjauhkan mara bahaya, yaitu iblis, bisikan-bisikan iblis dari kehidupan kami. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga dengan jemaat-Mu Tuhan, kami bawa ke dalam doa kami ini. Jikalau dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkan mereka. Jikalau dalam banyak perkara, pergumulan Tuhan, Engkaulah yang berserta dengan mereka Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari urusan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Ingat bahwa kita adalah Tuhan yang maha kuat, yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita dan perkara-perkara dalam kehidupan kita. Horas.